Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Rata Bajaya. Dan di video kali ini kita akan latihan kasus atau latihan soal tentang anemia dalam kehamilan. Supaya semakin paham dan lebih paham ya teman-teman, jadi kita belajar lewat kasus dan supaya tahu gambarannya nanti untuk hukum SKB atau yang lainnya ya teman-teman. Nah di sini untuk kasus yang pertama, untuk pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Oke, yang pertama. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan pada kasus Nyonya F? Oke, kita baca kasusnya. Ini dia datang ke rumah sakit, sudah hamil 8 bulan, kenaikan berat badan selama kehamilan 5 kg, tekanan darah, RR, HR, DJJ-nya normal, kemudian kepalanya belum masuk panggul, HB-nya 8 gram per sen. Nah, kita curiga di sini, HB-nya yang rendah ya, teman-teman. Jadi, apa yang harus kita lakukan pada kasus Nyonya F ini? Nah, kita sudah harus terkonsep dan kita sudah harus paham ya, teman-teman. Pembagian kadar hemoglobin untuk kategori anemia ringan, sedang, dan berat. Nah, 8 gram per sen ini masuk ke kategori anemia sedang, 7 sampai dengan 8 gram per sen ya, teman-teman. Jadi ketika kita sudah menemukan ada klien, ada ibu yang mengalami anemia sedang, kita sudah harus bisa memberikan asuhan, kita harus memberikan tablet FE yang 60 mg untuk dikonsumsi 2 kali 1 hari ya, teman-teman. Sembari kita memberikan tablet FE, jangan lupa berikan si ibu Penkes, KIE. Anjurkan si ibu untuk mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi seperti daging, ikan, seafood, kacang-kacangan, telur, tahu, bayam, susu hamil ya teman-teman. Kemudian kasih tahu cara mengkonsumsi tablet FE-nya. Beritahu si ibu untuk mengimbangi konsumsi vitamin C. Kemudian anjurkan si ibu jangan mengkonsumsinya bersamaan dengan kafein, susu, coklat karena ini akan bisa menghambat penyerapannya. Kemudian hindari juga mengkonsumsi tablet IV-nya saat perut kosong karena akan mengakibatkan perut si ibu nyeri. Nah, ketika si ibu mengkonsumsi tablet EV ini bisa bersamaan dengan jus, misalnya vitamin C, jus jeruk, jus kiwi, jus jambu atau yang lain gitu ya teman-teman. Karena ketika dikonsumsi bersamaan dengan yang mengandung vitamin C, dia akan meningkatkan proses penyerapan dari si tablet FE ini. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang E, memberikan tablet FE 2 kali 1. Nah, ini menganjurkan ibu makan kaya zat besi. Ini memang sudah harus Penkes yang kita berikan ya, teman-teman. KIE yang sudah harus kita berikan ke si klien kita. Kemudian nomor 2, apakah diagnosa pada kasus Nyonya F? Nah, HB-nya 8 gram per sen. Nah, kemarin sudah kita bahas untuk anemia ringan 8 sampai 10 gram per sen, kemudian untuk anemia sedang 7 sampai dengan 8 gram per sen, kemudian untuk anemia berat itu kurang dari 7 gram per sen. Jadi jawabannya adalah yang D, anemia sedang. Next, nomor 3, apakah diagnosa potensial pada kasus Nyonya F? Nah, ketika si ibu mengalami anemia, dan di kasus ini kita masih membahas saat kehamilan ya teman-teman. Jadi dampak anemia pada saat kehamilan ini bisa mengakibatkan si ibunya mengalami abortus, kemudian kelainan kongenital, kemudian pada saat trimester kedua bisa mengakibatkan persalinan prematur, bisa juga perdarahan, IUGR sampai kematian janin. Jadi dari pilihan yang ada di sini adalah yang paling memungkinkan IUGR, intrauterine growth restriction. Jadi dia menghambat pertumbuhan janin. Anemia ini mau menghambat untuk pertumbuhan janin ya teman-teman. Jadi untuk yang vakum ekstraksi ini untuk persalinan ya teman-teman, solusi plasenta untuk masa nipas atau neoteri untuk nipas gitu ya. Jadi memang sudah harus kita klasifikasikan. Jawaban yang paling benar adalah yang C, menghambat pertumbuhan janin, intrauterine growth restriction. Oke, nomor 4, kapan pemberian tablet FE akan dievaluasi? Nah, kita sudah bahas juga. Kalau untuk anemia ringan, kita evaluasi 4 minggu kemudian untuk anemia sedang, kita evaluasi 2 minggu kemudian, dan untuk anemia berat kita langsung rujuk. Kemudian, nah jawaban yang paling benar adalah yang B, kita evaluasi 2 minggu kemudian, setelah si ibu mengkonsumsi tablet FE-nya rutin selama 2 minggu. Kasus yang kedua cuma satu nomor aja, nomor 5. Kemudian apakah pelaksanaan pada kasus Nyonya M? Nah, di sini Nyonya M-nya datang ke BPM. Dia hamil, mengeluh kepalanya sering pusing dan badannya terasa lemas.
Oke, ini di sini normal. Wajah dan konjungtiva tampak pucat. Pemeriksaan laboratorium HB-nya 5 gram. Nah, ini anemianya anemia berat, teman-teman. Nah, jadi kita lihat opsinya. Kita lihat lokasinya ini adalah di BPM. Karena dia di BPM, kita merujuk si ibu untuk ke rumah sakit. Kita rujuk ke rumah sakit supaya si ibunya mendapatkan transfusi darah. Jadi kita di klinik tidak melakukan transfusi darah, langsung kita rujuk ke rumah sakit ya teman-teman. Jangan lupa diberikan KIE-nya juga ya. Nah, dia ini karena di BPM kita melakukan rujukan, ketika si ibunya ini datang ke rumah sakit, kita melakukan kolaborasi dengan dokter SPOG. Nah, jadi selalu diperhatikan lokasinya ya teman-teman, dan jangan lupa sampai di mana ranahnya kita dalam melakukan suatu tindakan supaya tidak salah ya. Oke, segitu dulu 5 pertanyaan. Semoga sudah semakin paham ya teman-teman. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, nanti bakalan kita bahas. Oke, terima kasih sudah mampir di channel dan sudah tonton videonya sampai habis. Kalau teman suka silahkan like, dan kalau merasa bermanfaat buat orang lain silahkan di-share ke sosial media teman-teman punya. Dan kalau yang membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan juga loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru nanti teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku, karena sudah pasti akan ternotifikasi ketika ada video terbaru yang terupload. Oke, segitu dulu, tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu, salam kompeten. Semangat buat teman-teman semuanya, teman-teman sejawat atau mungkin ibu hamil juga yang sedang menyaksikan video ini. Sehat selalu, tetap semangat. See you on my next video, bye bye.